Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, tetap semangat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini saya akan berbincang-bincang dan hari ini temanya saya kira pas masih dengan nuansa pilkada di tengah pandemi dan saya sudah punya tamu dan untuk bisa dapat jadwalnya juga ya lumayan lah karena ada kebaikan hati seorang teman sehingga saya bisa ngobrol-ngobrol santai dengan Mbak, saya panggil Mbak aja lah, Mbak Yuyun Nurhayati. Apa kabar Mbak Yuyun? Alhamdulillah sehat Pak, salam kenal. Alhamdulillah. Kelihatan Dari lebih seger dan bercahaya ini. Sekarang lagi di mana Mbak Yuyun? ini posisi di kantor sudah Pak. Oh, sudah di kantor. Baik, Biasa kawan-kawan. karena tahapan lanjutan pilkada sudah dimulai kan, jadi Oke. standby. Baik, kawan-kawan sekalian, Mbak Yuyun ini salah satu komisioner KPU di Kutai Kartanegara. Dan kenapa beliau hari ini menjadi kawan bincang-bincang saya, karena Mbak Yuyun ini sempat menjadi salah satu pasien COVID-19. Jadi komisioner KPU yang sempat terpapar COVID-19. Nah, Mbak Yuyun bisa cerita nggak? Ini gimana ceritanya kok Mbak Yuyun bisa kemudian menjadi salah satu pasien COVID-19 ini? Baik Pak ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya, di mana bisa silaturahmi dengan Bapak melalui kawan yang menyampaikannya bahwa kita bisa berbincang-bincang untuk sesuatu diskusi terkait dengan COVID-19 seperti itu. Paling nggak Nah, memberikan semangat nanti untuk kawan-kawan penyelenggara pemilu. Siap. Awalnya itu di tanggal 11 saya habis perjalanan dinas dari Jakarta, Pak. Oh. Waktu itu ya ada rapat koordinasi terkait data karena saya ada di divisi data di KPU Kabupaten Kutai Kartanegara di Kaltim. Nah, pulang dari sana saya mengalami demam gitu. Jadi demam ya saya pikir demam biasa. Itu sehari. Jadi tanggal 12 saya demam biasa. Kemudian malamnya tanggal 12 sudah mulai batuk-batuk. Gitu. Nah, terus tanggal 13 baru saya periksa. Karena saya ada riwayat perjalanan dari Jakarta sehingga saya diharapkan untuk isolasi mandiri seperti itu. Nah, cuman sebelumnya memang badan saya juga kurang fit sebelum berangkat ke Jakarta itu, Pak. Oh, jadi memang ada sakit sebelum ke Jakarta ya? Sudah tidak fit karena memang tahapan sedang banyak-banyaknya waktu itu. Terus kemudian di tanggal 9 sampai tanggal 10, sebenarnya sampai tanggal 11 itu ada kegiatan di Balikpapan. Nah, pas kegiatan di Balikpapan itu memang badan saya sedang kurang fit, sudah mulai pusing, darah rendah gitu, tensi darah saya turun begitu. Tetapi saya masih merasa kuat, saya pakai istirahat malam gitu, seperti itu aja. Nah, karena kabar-kabarnya COVID-19 ini menyerang kepada imun yang lemah, nah kemungkinan jika saya terkoneksi dengan COVID itu di Jakarta, mungkin karena memang badan saya yang tidak fit pada saat itu. Oh. Mbak Yuyun, saya dengar-dengar dan saya baca beberapa berita di media, itu katanya Mbak Yuyun termasuk yang klaster pertemuan KPU di Jakarta. Itu apa benar itu? Iya, betul, Pak. Oh. Betul. Di waktu itu, ya saya habis perjalanan dari Jakarta itu, sehingga klaster pertemuan di Jakarta, setahu saya itu saya begitu. Tetapi saya juga pernah dengar kabar di kabupaten lain ada di mana ya waktu itu. Cuman kayaknya sih saya sih seingat saya. Jadi memang karena kondisi tubuh juga sudah kurang fit ya, karena aktivitas memang luar biasa gitu ya, padat. Nah Mbak Yuyun, saya juga membaca gitu, Mbak Yuyun ini kan termasuk yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah AM Parikesit ya namanya ya? Nah itu, iya, Pak.
Itu berapa hari Mbak Yun diisolasi di sana? Kalau di sana itu tepatnya berapa ya? Karena mulai tanggal 20 sampai dengan tanggal 5 saya boleh pulang. Jadi 20 April, 20 Maret, sorry, Maret ya. Maret, 20 Maret sampai 5 April. Ya, 5 April ya. Wah, cukup lama, sekitar 16 harian gitu ya. 16 hari Pak ya. Ya, Mbak Yun kalau boleh berbagi untuk juga menjadi motivasi untuk penyelenggara pemilu, karena sekarang kita tahu persis bahwa pemilu akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal itu kan di Desember 2020 ini. Nah, Mbak Yun, apa yang Mbak Yun rasakan pada saat pertama kali dinyatakan bahwa wah ya nih positif COVID-19? Awalnya karena saya tidak pertamanya merasa saya baik-baik saja Pak, karena saya itu sebenarnya cenderung kuat begitu kan, banyak aktivitas itu cenderung kuat, paling kalaupun flu atau demam itu biasa-biasa saja begitu, sehingga saya sedikit mengabaikan ketika saya merasa demam, saya masih tetap turun kerja, esok hari batuknya juga masih turun, tetapi karena selang 2 hari itu sambil batuk, sambil demam, badan saya sudah apa ya, seperti mau jatuh seperti itu. Nah, jadi saya harus periksa ke klinik. Nah, terus kemudian kalau untuk kegiatan pilkada yang akan datang ini, sebenarnya KPU sudah mengeluarkan apa namanya SE 19 tahun 2020 itu tentang sistem kerja dalam tatanan normal baru di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, di mana di sana apa namanya penerapan terkait prosedur COVID-19 untuk pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 itu yang mesti harus diterapkan begitu kan. Nah, jadi apa namanya, karena memang tahapan ini sesuai kesepakatan memang harus dilanjutkan, ya kan. Sepakat yang saya maksud ialah persetujuan dari pemerintah dan Komisi 2 saat itu dan pihak KPU sehingga dilanjutkan, sehingga KPU menerbitkan surat edaran nomor 19 2020 itu untuk seluruh penyelenggara agar melaksanakan pemilihan tepatnya hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang itu menggunakan prosedur COVID-19. Nah, diantaranya menggunakan masker, kemudian hand sanitizer, mencuci tangan, menjaga jarak seperti itu, dan memberikan suplemen. Karena seperti yang saya ceritakan tadi, ketika badan imun kita rendah, kita akan menjadi rentan begitu. Tetapi kalau kita bisa antisipasi, pertama imun, kemudian emosional kita, dan juga menerapkan protokol COVID, insya Allah jadi kita terhindar. Berdasarkan pengalaman Mbak Yuyun yang ya sempat terpapar COVID ini, dengan kondisi kita tetap akan melaksanakan pilkada di 2020 ini, Mbak Yuyun melihat sejauh mana sebenarnya sekarang ini kesiapan terkait dengan APD, termasuk suplemen terhadap penyelenggara, itu kesiapannya untuk diberikan pada penyelenggara itu bagaimana Mbak Yuyun melihatnya? Karena kan tadi disampaikan bahwa penting nih, misalnya tadi, ini kan orang sekarang masih terfokus pada masker, jadi protokol itu hanya terkait dengan jaga jarak, gitu, sarung tangan. Nah, ini yang penting tadi saya dengar soal vitamin. Gitu. Ini vitamin ini apakah juga menjadi pusat perhatian? Karena kan penyelenggara ini kerjanya ya, kita tahu persis lah kalau sudah menjelang tahapan seperti ini, apalagi sudah masuk tahapan ini, coklit, itu kan bisa siang jadi malam, malam jadi siang gitu. Betul, Pak. Nah, itu gimana Mbak Yun ngelihatnya? Oke. Jadi kita sebagai panitia pemilu begitu ya Pak ya, tepatnya ya penyelenggara pemilu seperti itu, kita memang harus ekstra memperhatikan semua hal gitu, termasuk diantaranya adalah kesehatan para penyelenggara, kemudian kesehatan para pemilih itu sendiri. Nah, sehingga sebelum surat edaran turun ini pun pihak KPU berkoordinasi secara berjenjang melalui KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota untuk mempersiapkan. Di antaranya adalah pendanaannya.
pendanaan yang dimaksud ialah terkait kegiatan-kegiatan mana saja yang nantinya akan bersentuhan langsung dengan masyarakat dan kemudian menggunakan APD, menggunakan semua perlengkapan yang mengarah kepada standar protokol COVID untuk pengamanan kesehatan para penyelenggara dan pemilih seperti itu. Jadi di Kabupaten Kutai Kartanegara juga sudah menyampaikan kebutuhan-kebutuhan APD, di antaranya ada sarung tangan, kemudian masker, kemudian ada face shield, itu penutup muka yang kaca itu Pak, ya kan? Kemudian kalau memang nanti memungkinkan, vitamin ada nggak vitamin? Ada Pak. Nah itu vitamin itu juga sudah dianggarkan begitu kan, supaya terus kemudian kalau nanti memungkinkan ini itu ada namanya pakaian yang seperti astronot itu apa Pak? Pakaian apa? Smart kah apa itu Pak ya? Nah itu jika itu juga kami anggarkan jika nanti dipandang perlu karena wabah ini kita tidak tahu begitu. Kalau di Kabupaten Kukar bukan zona merah. Nah, seandainya kita mengandai-andai walaupun kita sebenarnya tidak berharap itu, nah itu pun sudah kami siapkan. Misalnya ada beberapa desa yang harus kita datangi, misalnya terkait verifikasi faktual calon perseorangan itu, ataukah terkait dengan pencocokan dan penelitian data pemilih misalnya ke depan. Lalu ada salah satu desa yang ternyata harus didatangi dan kemudian terindikasi ada yang terpapar COVID-19, nah itu ada juga APD yang kami siapkan untuk hal itu, seperti itu. Jadi memang kebutuhan yang itu nomor satu gitu Pak. Nomor satu, betul. Mbak Yuyun nyampaikan juga nggak ke KPU? Mbak Yuyun nyampaikan nggak ke KPU RI misalnya bahwa ini vitamin ini bagian penting nih gitu, karena pengalaman Mbak Yuyun karena kondisi tubuh yang memang kurang fit, dan itu akan lebih mudah terpapar karena imunnya rendah dan seterusnya. Sudah Pak, itu menjadi bagian terpenting memang dari perencanaan anggaran khususnya untuk semua perlengkapan terkait persiapan ini prosedur COVID itu. Jadi vitamin itu juga diantaranya yang harus masuk. Dan kemudian kita bersama-sama seperti misalnya hari ini kita berdiskusi lalu ternyata nanti masuk dalam channel YouTube Bapak, itu juga diantaranya adalah mensosialisasikan bahwa disiplin untuk beraktivitas, baik itu aktivitas sehari-hari ataupun terkhusus untuk kegiatan pemilihan, itu kita penyelenggara dan masyarakat sama-sama saling disiplin begitu Pak, ya kan? Diantaranya beberapa hal yang mesti harus kita terapkan tadi. Mbak Yuyun, dukungan KPU RI, KPU Provinsi terkait dengan itu gimana? Yang selama ini Mbak Yuyun? Dukungan untuk terkait saya pribadi atau terkait kegiatan? Terkait pribadi maupun itu kemudian menjadi dorongan kuat dalam penyelenggaraan tugas-tugas yang dilakukan. Ya Pak, begini, kalau untuk KPU RI ini menjadi poin yang tidak bisa ditawar-tawar, bahwa ketika disepakati kegiatan pemilu serentak ini dilaksanakan di tengah-tengah pandemi, ini menjadi hal utama yang harus menjadi perhatian agar pelaksanaannya itu aman untuk penyelenggara dan aman untuk pemilih, sehingga jauh-jauh hari seluruh kabupaten, kota, dan provinsi yang melaksanakan pemilihan gubernur ataupun pemilihan bupati ataupun wali kota itu secara cermat untuk mengusulkan ini tadi Pak, semua perlengkapan untuk COVID-19 itu untuk pelaksanaan tahapan. Kalau secara pribadi luar biasa kawan-kawan di penyelenggara dari tingkat KPU pusat sampai dengan provinsi dan daerah, ketika ada salah satu kawan yang sedang terpapar itu memberi support yang luar biasa, sehingga
membuat penyembuhan itu semakin cepat begitu. Dan ini saya tambahkan, kalau dari Kaltim sempat ada 2 orang waktu itu Pak, saya selaku komisionernya dan juga 1 operator di di Kota Bontang. Oh. Ada 1 hingga 2. Dan kawan-kawan yang lainnya syukur alhamdulillah walaupun juga ikut dites kesehatannya gitu kan, dan bahkan ada yang isolasi juga karena dikhawatirkan juga terpapar, dan alhamdulillah hasilnya negatif semuanya. Oh. Nah, kemungkinan karena imunnya pada saat itu kuat mungkin. Jadi Mbak Yuyun, yang menarik ini sebenarnya tadi disampaikan bahwa dukungan moral kawan-kawan baik itu penyelenggara, kawan-kawan dekat, bahkan saya dengar kawan-kawan penyelenggara itu untuk Kalimantan saja katanya sering-sering video call gitu untuk Iya betul lah. untuk Betul, menanyakan alhamdulillah. kabar gitu. Nah ternyata ini menjadi bagian penting ya, support dari kawan-kawan untuk menguatkan semangat itu menjadi bagian penting proses untuk mempercepat kesembuhan ya, Mbak Yun, rasakan gitu ya? Betul. Jadi rupanya penyakit ini sangat bisa membuat badan kita tuh semakin drop jika kita dalam posisi psikologis yang kurang baik. Misalnya sedih. Karena saya juga merasakan pada saat itu, Pak. Ya, saya baca Jadi tiba-tiba saya baca artikel katanya Mbak Yuyun sampai nangis pertama kali kena itu gitu. Betul. Betul ya? Karena itu kan awal-awal di Kukar khususnya terjangkit COVID. Kalaupun di se-Indonesia itu kan kalau nggak salah itu kurang lebih hampir sebulan lah itu baru masuk kan COVID kan pada saat itu. Sehingga banyak kabar yang kalau saya di tanggal 20 saya dinyatakan positif, Pak. Memang masih awal-awal lah kalau di Kukar ya. Kalau di Kukar awal sekali, tapi kalau di Indonesia kan juga termasuk awal kan Pak ya. Betul, lalu kabar-kabar seluruh dunia menyatakan belum ada obatnya, lalu bagaimana proses pemakamannya, sehingga membuat saya nggak mungkin kan kita tidak sedih, itu rasanya sulit begitu Pak. Jadi udah kebayang yang enggak aja ya? Iya, rupanya semakin sedih, saya merasakan semakin badan saya semakin drop begitu kan. Dan itu saya amati sampai 3 hari begitu. Bahkan dengan teman-teman yang memberi support itu juga pada saat itu saya juga tetap sedih karena saya merasa gini, sedih bercampur bahagia gitu bagaimana ya rasanya. Tapi ternyata tetap membuat saya terharu gitu Pak ya. Nah terharu itu pun ternyata menguras tenaga batin saya itu rupanya saya tetap bisa drop gitu. Jadi akhirnya saya amati itu sampai dengan 3 hari. Oh rupanya ketika pasien yang positif itu harus dilawan dengan kegiatan positif, Pak. Supaya hasilnya segera negatif begitu. Jadi positif ketemu positif jadi negatif dia ya. Begitu Pak ya saya amati. Jadi ketika sudah positif harus dilawan dengan yang positif. Pokoknya sesuatu semua yang serba positif lah kan, dari mulai pemikiran kita, psikologis kita, tindakan kita, olahraga segala macam itu kan positif untuk kegiatan kita tuh Pak. Nah, itu harus dilawan supaya segera ada penyembuhan. Dan syukur-syukur kita tidak ada penyakit bawaan ya. Karena memang kalau ada penyakit bawaan saya kira itu jadi problem tersendiri juga gitu. Saya kira menarik tadi Mbak Yuyun sudah menyampaikan. Jadi ini untuk kawan-kawan penyelenggara nih, ini penting sebenarnya. Jadi saling support, saling memberikan penguatan itu ternyata menjadi satu kekuatan tersendiri untuk bisa pemulihannya. Karena saya satu kamar dengan teman yang memiliki penyakit. Jadi memang ternyata benar yang disampaikan orang-orang gitu ya, dan ini cerita langsung dari Mbak Yuyun yang memang sempat terpapar bahwa kekuatan dorongan yang positif dari kawan-kawan melakukan tindakan-tindakan yang positif itu ternyata bisa menyebabkan lebih mudah untuk proses penyembuhan. Begitu Pak Yuyun ya?
Nah, kawan-kawan sekalian, saya kira ini menarik pembicaraan kita pada hari ini. Selain tadi kita bicara soal-soal kesiapan pilkada, kita juga kemudian bicara tadi apa yang menjadi treatment utama. Kenapa saya sampaikan treatment utama? Karena memang sampai saat ini belum ada obat yang pasti terkait dengan COVID-19 ini. Tapi ternyata tadi dari ceritanya Mbak Yuyun, banyak hal-hal yang di luar dari pola pikir kita, support itu sangat penting, Mbak ya. Iya Pak, betul. Hmm. Jadi terlebih support dari keluarga, kemudian rekan-rekan terdekat kita, dan dari masyarakat luas. Ada saja rupanya yang mendengar itu Pak, sehingga bahkan ada yang merumorkan, mohon maaf, dikira sampean sudah meninggal, dibilang begitu ada Pak. Iya, ada beberapa Ya yang karena mungkin menyampaikan. lama nggak kelihatan kan, lama nggak kelihatan di peredaran, dipikir wah kemana? Bisa jadi, bisa Karena jadi. orang kan tahu bahwa proses pemakamannya juga nggak boleh ada yang tahu kan gitu. Mekanisme Dan pemakaman kemudian juga. dan kemudian terkait COVID-19 ini mungkin sejauh ini masyarakat sudah lebih banyak mendengarkan Informasi. baik itu dari media elektronik dan sebagainya, informasi, sehingga kalau awal-awal itu Pak, namanya mengkucilkan itu terjadi memang Pak. Oh, Baik dari sempat keluarga dirasakan saya, ya? dirasakan sekali itu, baik dari keluarga saya ataupun dari rekan-rekan yang di sini sebenarnya belum tentu terpapar, itu pun dijauhi. Nah, dijauhi sebenarnya kalau pandangan saya itu justru bagus, tetapi terkadang ada beberapa masyarakat yang belum paham sehingga mengeluarkan kalimat-kalimat yang justru itu kalau kita dengar itu membuat kita ngedrop juga. Nah, itu yang saya maksud. Saya pikir sampai dengan saat ini masyarakat sudah pandai ya kan, atau sudah lebih jauh memahami, bahkan karena ketika saya ketemu dengan orang yang dahulu saya dengar itu mengucilkan seperti itu, tetapi ketika bertemu kembali, memahami ternyata begitu siklus penyakitnya, cara pengatasinya dan sebagainya, sehingga sekarang menjadi berbeda. Cuman yang saya mungkin pada kesempatan ini ikut menghimbau adalah terkait tingkat disiplin saja, Pak. Ya. Nah, apakah penyakit yang tidak nampak ini disiplin pada saat dirawat atau dihadapi disiplin dengan disiplin atau tidak? Mbak Yun, saya dengar bahkan sempat katanya Mbak Yun pada saat proses perawatan itu televisi pun jangan boleh ada gitu. Nggak boleh ada nonton televisi, itu kenapa itu? Oh begini, mungkin ada sedikit saya luruskan. Kalau di ruang isolasi memang tidak diperkenankan adanya televisi. Tidak ada televisi di sana. Terkait diperkenankan atau tidak, saya kurang paham. Yang jelas tidak ada. Nah, kemungkinan itu dikarenakan jika kita tidak ingin tahu, tapi yang timbul hanya justru akan sebuah kesedihan melihat berita-berita yang ada di luar, itu yang dimungkinkan nanti membuat imun semakin ngedrop, mungkin itu Pak. Nah, kalau hemat saya sih, saya pikir begitu. Maksudnya kalau terpapar ya fokuslah pada proses penyembuhan gitu ya. Karena belum tentu setiap pasien itu punya pemahaman bahwa berita di luar itu harus disikapi dengan cara yang seperti apa, kan belum tentu bisa begitu Pak. Kalau saya tetap saya buka berita-berita tetap, karena semakin saya banyak pemberitahuan di sana, saya bisa mempersiapkan diri saya. Jadi edukasi juga penting gitu ya untuk yang terkena ini agar tahu langkah apa yang dilakukan, kemudian bagaimana proses penyembuhan gitu ya. Ya, bahkan dari pihak rumah sakit pun pelayanannya dan memberi edukasi itu sangat bisa diterima dengan baik. Oke, Mbak Yun, ada satu Pak. apa lagi itu? Ternyata saya pernah juga mengalami, saya saking keponya dengan COVID itu, saya semua berita saya baca sampai seharian, menguras tenaga juga Pak. jadi kembali ngedrop juga gara-gara hal itu. Itu bahaya, itu bisa menguras tenaga dan menguras kuota. Yun, waktu proses penyembuhan di dalam pada saat isolasi itu makan obat gitu rutin ya?
obat, Iya, olahraga, ya saya buah-buahan sih gitu ya? kurang paham jenis obatnya apa. Yang jelas kalau diantaranya ada vitamin sih, Pak. Ada Vitamin ya? vitamin C yang saya lihat, cuman dosisnya berapa saya kurang paham. Yang begituan, yaitu dikonsumsi terus, Pak. Oh, Konsumsi terus, dan kemudian setelah saya sembuh, itu ada sesuatu yang saya baru sadar bahwa mm-mm. ternyata saya memang sesak napas. Nah, Hmm. pada saat saya sakit itu saya tidak merasa bahwa saya sesak napas karena saya menghela nafas panjang itu kisaran mungkin 2 jam sekali, terkadang 1 jam Hmm. sekali. Begitu yang saya anggap itu biasa saja, mungkin saya memang lagi capek atau apa. Nah, rupanya ketika saya sembuh, itu saya tidak lakukan lagi, Pak. Ah, Kecuali saya sengaja baru itu saya lakukan gitu. Memang berarti ternyata memang ada sesak napas. berarti memang kita nggak sadar bahwa ada sesak napas gitu ya. Betul. Saya pikir biasa. Nah, ini saya kira penting nih, ini informasi juga untuk ya pasien-pasien yang terpapar. Kan banyak juga kita dengar sekarang ada yang nyembunyiin obatnya nggak dimakan gitu. Nah, itu justru sebenarnya memperlambat proses penyembuhan gitu ya. Betul ya. Nah, Mbak Yun, kita sekarang kembali ke pilkada nih. Nah, setelah dinyatakan sembuh, itu kemudian beraktivitas seperti biasa ya? Iya, Pak, langsung, Pak. Langsung ya. Dan itu Langsung. sambutan kawan-kawan gimana? Apa masih ada yang ragu-ragu dekat atau masih Kalau kalau untuk kawan-kawan di lingkungan KPU Kabupaten Kukar itu biasa karena memang apa kawan lebih 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 melihat informasi COVID itu kan jauh lebih cepat pemahamannya. Nah, Nah, cuman kalau beberapa orang mungkin di lingkungan keluarga dari orang tua saya, kan orang tua saya pas saya pulang dari Jakarta kan ketemu saya, Pak. iya, iya, iya. Sehingga Trauma juga ya. apa Trauma juga mungkin. khawatir terpapar juga begitu Ah, kan. ah. Nah, mungkin lingkungan itu yang masih belum gitu. Hmm. Tetapi kesini setelah memahami itu tidak. Jadi Ah, sudah kembali normal seperti biasa. iya. Jadi karena jangan sampai wah udah sembuh tapi wah bener nggak sembuh nih kan gitu banyak aja yang masih meragukan Oh padahal ya, udah tes berapa kali tuh untuk dinyatakan sembuh. kalau untuk bisa pulang dinyatakan sembuh harus dinyatakan Hmm. 2 kali ya? harus 2 kali. Dua kali Nah, teman swab. saya ada yang sudah positif di hari pertama, kemudian hari kedua hari pertama dinyatakan negatif, Hmm. kemudian tes kembali dan ternyata positif. Nah, itu yang harus dirawat Lagi. kembali. Oh, ada juga ya Dan kasus di sana begitu ya? ya itu yang ada satu sama saya, satu karantina sama saya. Oh. Dan memang ketika di karantina itu memang harus menjaga asupan makan. Kalau Hmm. kita batuk kan kita di sana ada gejala batuknya, penderita Betul. COVID diantaranya yang kelihatan. Ya. Itu jangan sampai kan di karantina tuh seperti santai aja, Pak. Iya, iya, iya. Kita Ya. tuh sakit tapi seperti tidak sakit tapi ternyata sakit Sakit. seperti itu kan karena seperti orang yang sehat karena kalau dia punya penyakit penyerta yang misalnya asma dia memang akan terlihat nampak sekali. Ya. Tapi kalau dia sebenarnya orangnya itu kuat itu seperti tidak nampak gitu. Hmm. Tetapi kalau tidak diobati lama-lama ya tetap akan menggerogoti tubuh kita kan jadi tetap akan ngedropnya lebih cepat sakit yang tidak bisa tertolong gitu Mas. Dan di Itu karantina jangan sampai makan makanan yang memicu batuknya menjadi lama, misalnya oh, keripik, misalnya oh, minyak. Karena oh, pernah ini salah satu gini, cerita saya yang lucu dengan teman saya sekamar. ah. Saya telepon suami, saya kepingin banget dengan namanya nasi goreng, Pak. Biasalah Jadi itu makanan populer semua kita kayaknya. jadi saya pesan nasi goreng 2, saya bilang gitu dengan teman saya ya. Ah, Nah kami makan, Pak, itu. ah. Besok tuh kami seharian batuk nggak selesai-selesai, Pak. Sehingga ya Allah langsung saya banyak minum setelah itu. Pokoknya Hmm. saya gentor dengan minum supaya segera larut kan, segera hilang. Ya, ya. Setelah itu saya sudah kapok nggak lagi pesennya minyak. Jadi memang makanan itu juga sangat mempengaruhi ya. Makanya mungkin Sangat, Pak. di karantina itu sudah diukur gizinya segala Iya. macam. Jadi Dan saya setiap hari juga dikirimi jamu sama keluarga suami tepatnya. wah, ternyata tradisional juga penting untuk mempercepat ya. Sangat penting. Setiap hari saya minum jamu, Pak. Oh, Bahkan keluarga di rumah juga minum jamu karena kan suami itu
yang paling dekat dengan saya ya kan, itu hal ya bagaimana kan karena istri udah lama di luar, Betul. tugas itu pulang ya kan, ya ya biasa ya kan. Nah itu sehingga suami juga yang paling utama untuk eh, jangan sampai juga ikut terpapar karena nanti kalau sama-sama di Betul. karantina kasihan anak. Ya. Apalagi kalau satu keluarga di karantina, pokoknya hal-hal yang jangan sampai terjadi itu harus segera dicegah. Jadi ada guru kami itu tepatnya Habib Lutfi yang dari Pengalongan Ya. menyarankan kepada kita semua untuk mengkonsumsi bawang merah dicampur kecap jika tidak kuat. Itu sebanyak 3 biji, kemudian sambil membacakan sholawat, dan itu kami amalkan juga setiap hari. Nah, pertama kali makan itu memang seperti apa ya, leher nih panas sampai dengan ke perut gitu, panas gitu. Nah, sehingga bawang merah ya tiga sium ya? 3 siung, Pak, itu diiris-iris. Kalau Diiris. memang kuat langsung dikunyah seperti itu. Ya kita berdoa memohon kesembuhan. Kalau Salawat kami ya. bacakan salawat seperti itu, dan dimakan. Nah, itu kami konsumsi itu. Nah, ketika saya sudah di rumah sakit, juga saya konsultasikan bagaimana kalau saya sambil konsumsi ini begitu. Dipersilahkan, tetapi seyogyanya habis makan karena supaya tidak mengganggu lambung seperti itu. Saya amalkan. Wah, ini menarik ini, kawan-kawan sekalian, ini menarik nih. Jadi ada juga treatment-treatment jamu tradisional, kemudian tadi bawang merah. Ini saya kira memang karena kita belum ada obat yang pasti gitu ya. Jadi segala upaya itu dilakukan sepanjang tentu saja upaya-upaya yang memang menyehatkan. Nah, Mbak Yun, ini seru sekali saya kira kalau menggali informasi terkait dengan bagaimana bisa terpapar tadi sudah, kemudian proses penyembuhan. Nah, sekarang sudah kembali lagi beraktivitas seperti biasa. Nah, dalam beraktivitas seperti biasa setelah tadi proses, apalagi sekarang ini kan lagi masuk tahapan. Mbak Yun merasa bahwa lebih strong, lebih kuat sekarang, lebih tanda kutip percaya dirinya lebih tinggi, atau masih terbayang-bayang gitu, wah jangan sampai deh, atau lebih waspada atau gimana? Betul, Pak. Kalau awal-awalnya memang harus lebih waspada, bahkan rasa takut sebenarnya ada, tapi sedikit sekali lah, lebih kepada optimis karena saya memahami bahwa rasa takut itu juga nanti akan membuat imun saya juga semakin menjadi turun gitu kan. Jadi ya tetap optimis, dan kemudian ada sedikit pengalaman saya itu kenapa saya menjadi bedanya itu ketika saya ada sebuah hal yang ternyata saya terburu-buru harus melakukannya itu dan harus selesai, dan ternyata saya perkirakan oh ini mungkin tidak akan selesai begitu. Itu tiba-tiba itu saya menjadi sesak napas. Saya menjadi sesak napas. Saya amati sampai 2 minggu, Pak, begitu. Setelah proses penyembuhan ya? Iya, sudah lama ini kan sudah sembuh lama. Tapi sebelum pilkada dilanjutkan, ketika waktu bulan puasa saya di rumah itu. Nah, kenapa saya kok menjadi seperti ini? Dulu-dulu tidak pernah begitu. Nah, rupanya ketika saya sudah amati, oh berarti sesuatu itu saya sekarang menjauh kepada hal-hal yang serba buru-buru. Mungkin ini dampak COVID atau seperti apa, saya tidak paham. Jadi yang jelas ketika saya amati, ketika saya buru-buru dan saya tahu deadline waktu yang ada itu saya tidak sempat, tiba-tiba saya berdebarnya tidak seperti biasanya, Pak. Nah, saya takut itu apa karena COVID kah saya sesak napas begitu sehingga terulang kembali, saya menjadi takut gitu kan. Jadi sekarang saya mesti harus lebih persiapannya jauh lebih lama sebelumnya gitu supaya itu tidak saya temukan. Wah, ini menarik. Saya cuma membaca kemungkinan, Pak ya, karena dulu-dulu saya tidak pernah seperti itu. Tidak pernah gitu. Kalau dulu kan kerjaannya ya diburu-buru, ajar aja gitu ya. Sekarang ini ya tadi mungkin secara psikologis adalah perubahan-perubahan perilaku dan segala macam itu ya. Nah, Mbak Yun, ini untuk meyakinkan kawan-kawan penyelenggara nih, kawan-kawan penyelenggara bahwa udahlah, walaupun kita pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini, tapi kita harus saling support, kita harus kuat. Selain tadi proses standar protokol kesehatan harus terpenuhi,
itu kira-kira apa yang menjadi satu pesan kekuatan untuk kawan-kawan penyelenggara, Mbak Yun? Pesan saya ialah termasuk harapan kita semuanya, khususnya bagi penyelenggara dan pemilih, karena pilkada ini dilanjutkan masih dalam posisi pandemi ini ada, karena memang kita tahu, kita juga belum tahu bahwa kapan dan obatnya itu kapan ditemukan, ya kan Pak? Sehingga harapan saya dan semuanya mestinya dan mewakili KPU secara menyeluruh, secara dari KPU begitu adalah disiplin. Nah, disiplin dan betul-betul berniat bahwa beraktivitas itu walaupun penyakit ini tidak nampak, tetapi harus disiplin menggunakan prosedur COVID. Paling ringan ialah ada 3 hal itu seperti memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, kalau kita punya hand sanitizer, kita selalu bawa, dan kemudian mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Saya rasa itu hal yang mesti harus betul-betul didisiplinkan. Dan kita mesti semuanya juga memahami bahwa untuk berjabat tangan itu sekarang itu tidak diperkenankan, itu memang jauh lebih bagus. Seperti itu, karena menyelamatkan diri kita dan keluarga kita yang ada di rumah. Wah, oke, baik. Nah, satu lagi Mbak Yun, karena saya tahu Mbak Yun juga akan melakukan pertemuan ini setelah ini. Sepertinya akan ada rapat dengan KPU RI ya. Iya. Jadi satu lagi saya kira masyarakat jam 11 ya. Jadi masyarakat kita kan sebenarnya terbagi nih. Ada yang cuek aja, pokoknya peduli amat lah COVID-19 itu, pokoknya hajar aja gitu. Tapi ada juga masyarakat kita yang sebagian ketakutannya tuh luar biasa gitu. Jadi saya masih menemukan lah beberapa yang begitu ditanya, Pak gimana pilkada? Walah mau pilkada keluar aja saya masih takut gitu. Mau pilkada ini ngurusin ekonomi keluarga aja saya udah nggak kerja sekian lama, ini udah apalagi mikirin pilkada Pak. Nah, saya kira ada dua gelombang besar ini, walaupun ada juga masyarakat sebagian besar yang di tengah-tengah. Itu artinya tidak juga over confident, terlalu yakin, tapi tidak juga dia tadi terlalu fobia atau takut, ya di tengah-tengah lah, yang tadi waspada segala macam. Nah, saya ingin Mbak Yun berikan pesan untuk pemilih-pemilih kita yang memang tadi masuk kategori yang takut sekali, ini gimana gitu. Nah ini beliau ini orang yang pernah terpapar, supaya masyarakat betul-betul bisa terbangun motivasinya, sehingga partisipasi kita ke depan ini di pemilu ini betul-betul kita harapkan nggak akan drop gitu. Dan juga tadi masyarakat yang ya overconfident, ya nggak perlu pakai masker lah, orang yang gitu juga saya mah bebas misalnya. Nah itu gimana? Silakan Mbak Yun. Ya, terkait 2 hal tersebut, ada masyarakat yang terlampau ketakutan dan terlampau over confidence. Ini menjadi PR bersama menurut saya, Pak ya, karena ini yang dibutuhkan adalah sosialisasi. Saya walaupun itu sepertinya ringan, tetapi kalau dengan kita mensosialisasikan itu mereka jauh akan lebih paham karena berkali-kali mendengarkan seperti itu. Jadi kalau yang terlampau ketakutan dengan diberi sosialisasi, khususnya terkait kegiatan pilkada, itu kan di sini ada divisi Parmas yang nanti juga akan secara media daring, secara sosial media, dan mungkin pamflet-pamflet dan juga baligo-baligo yang kita bisa sebarkan di desa-desa dan di sudut-sudut kota, itu agar mereka selalu diingatkan gitu maksud saya, sehingga yang ketakutan bisa menjadi tidak ketakutan dan tetap disiplin. Kemudian yang overconfidence itu juga menjadi sadar diri bahwa menjadi overconfidence itu menjadi tidak baik untuk dia, untuk orang tersebut, untuk keluarga dan lingkungannya begitu. Saya rasa upaya itu yang harus ditempuh ya, karena sosialisasi yang masif pokoknya, sosialisasi yang masif di media sosial,
baik online maupun offline yang masuk seperti baliho ditempel dan sebagainya itu himbauan dan juga pemberitahuan terkait penyelenggaraan pilkada. Agar apa? Agar mereka tahu bahwa pilkada itu memang akan dilaksanakan di bulan Desember, tepatnya tanggal 9 tersebut, dan juga itu dilaksanakan sesuai dengan protokol COVID. Karena nantinya ketika mencoblos itu nanti ini sesuai perencanaan, itu akan menggunakan sarung tangan per orang seperti itu. Dan pakai jarak dan sebagainya. Nah, kalau masyarakat itu lebih jauh lebih dulu mengetahui bagaimana cara prosedur pengambilan pemungutan suara tersebut, sehingga mereka punya persiapan jauh-jauh hari. Nah, harapan itu ketika persiapan masyarakat itu sudah jauh-jauh hari, maka mereka tidak ada, harapan kami tidak ada yang ketakutan untuk memberikan suaranya dan tidak ada yang over. Kalau over itu kan justru akan mengganggu. Sudahlah tidak usah begini, sudahlah tidak usah begitu. Jadi mempengaruhi masyarakat yang kurang baik gitu malah depannya. Jadi itu membahayakan masyarakat lain ya. Sosialisasi yang masif sepertinya Pak intinya. Baik, saya kira ini menarik apa yang sudah kita diskusikan, Mbak Yuyun. Saya terima kasih sekali sudah diberikan ruang untuk Pak, saya juga terima kasih sekali. Santai, mulai tadi informasi mengenai COVID-nya, bagaimana proses penyembuhan, sampai kita bicara tadi bahwa ternyata ya masyarakat juga harus yakin bahwa penyelenggara memang betul-betul serius mempersiapkan standar kesehatan tadi, sehingga jangan ragu-ragu gitu. Nah, yang overconfident ya jangan juga, karena Anda akan bisa membahayakan orang lain gitu. Dan bahkan mungkin ya tadi kalau sampai nggak pakai masker, ya itu bisa menyebabkan orang lain menjadi rugi. Intinya saya sepakat tadi edukasi itu menjadi penting, dan kita kalau ditanya Mbak Yun kesiapan menghadapi dan melaksanakan pilkada di 2020 ini berapa persen? 100%. Wah, keren ini. Karena optimis kita itu menularkan juga penyelenggara kita semakin optimis, pemilih optimis, masyarakat optimis, dan tetap protokol COVID baik yang sederhana sampai kemungkinan menggunakan APD yang ekstrim seperti astronot itu kan, jika itu memungkinkan itu memang harus diterapkan, dan sama-sama masyarakat mengetahui bahwa pilkada akan dilaksanakan di hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 itu dengan semangat memilih yang terbaik. Wah, ini saya tepuk tangan deh pokoknya. Saya kira keren ini. Jadi kawan-kawan penyelenggara kalau sudah semangat begini, insya Allah masyarakat juga akan terus mendukung. Dan tadi apa yang kita hadapi pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini bisa kita atasi bersama. Dan kekhawatiran akan ada klaster pemilu, klaster penyelenggara, itu mudah-mudahan bisa kita kesampingkan dengan semangat tadi optimisme ya. Optimis. Baik, makasih Mbak Yuyun, makasih sekali lagi. Sama-sama, terima kasih banyak Pak Yahya. Selamat menjalankan tugas-tugas penyelenggaraan khususnya kita. Semoga bisa terus memberikan kekuatan kepada kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.